Ini gitu ya Pak Gatot ya. Bisa aja. Oke. Baik, boleh izin dimulai ya bagi saya. Silakan. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Mbak dan Mas. Ini kita semua Mbak dan Mas aja ya, Mas Gatot hari ini biar muda gitu. Semangatnya kan semangat muda gitu ya. Ya. Oke, baik. Untuk mengawali, ini adalah bedah buku bisnis yang ke-74. Kita sudah sampai ke seri yang ke-74. Ada teman saya nih, Mas Bagus, masuk katanya, wah ini udah kayak nonton anime aja ya, seri satunya aja belum tamat gitu. Tahu-tahu udah 74. Gitu katanya. Tapi nggak apa-apa. Nah, bedah buku bisnis ini memang namanya bisnis gitu ya, tapi pada perjalanannya ternyata berkembang macam-macam yang dibahas, termasuk juga tentang personal development, bahkan juga teknologi gitu, dan digagas oleh Pak Gatot Widianto, di mana saya salut banget dengan beliau gitu ya. Ini dari tahun berapa nih ya Pak Gatot ya? Dari 2020. pertama itu 2020. 2020, Agustus. Masya Allah, Agustus. Di mana Pak Gatot ini, beliau ini patut ditiru, sangat konsisten, sangat persisten, setiap minggu selalu dilakukan. Nggak peduli apakah ada yang hadir atau enggak, tapi pasti jalan. Gitu, dan bahkan ada satu cerita Pak Gatot yang saya jadi malu gitu. Pak Gatot pernah juga ada konflik, harusnya bertemu dengan meeting dengan salah satu key person gitu ya Pak Gatot, tapi karena memang sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan ini ya sudah gitu, apa yang memang duluan itu adalah komitmen dan tanggung jawab gitu, dan ternyata Allah yang mengatur ya Pak Gatot ya, karena memang konsistensinya Pak Gatot, akhirnya justru pertemuan yang Pak Gatot, menurut Pak Gatot penting, malah di reschedule Pak Gatot tetap bisa hadir, Masya Allah. Di situ saya agak tertampar Pak Gatot, karena jujur aja nih, saya kalau praktek aja kadang suka reschedule klien gitu kan, macam-macam gitu tuh. Waduh, terima kasih nih Pak Gatot, kasih banyak apa ya, insight buat saya. Nah, izin nih Mbak Ina, boleh di-share nggak perjalanan bedah buku bisnis ke-74 ini? Oke, saya ini rangkuman buku ini yang buat Pak Gatot ini juga luar biasa sekali ya. Beliau ini selalu bikin awalnya dari poster, kemudian kata-katanya, undangan Zoom-nya, bahkan perjalanan bedah buku ini, slide-slide ini semua beliau yang bikin gitu. Nah, ini saya beruntung sekali hanya membacakan aja nih gitu. Jadi ini adalah perjalanan buku grup bedah buku bisnis di sini, sudah banyak sekali gitu ya. Ada yang ke-15 Exploiting Chaos, Whole New Map, di mana itu adalah waktu-waktu ketika memang kita beribadah seperti itu. Lalu ada Mind Over Mood. Nah, ini sudah ke-54, ini tiap minggu, setiap hari Rabu. Langsung aja lompat ke yang sekarang, Mbak Ina. Nah, oke. Hari ini, kemarin ini sudah membahas bukunya Daniel Pink, Drive, kemudian Daniel Goleman, Focus, kemudian Your Life, Your Legacy. Nah, hari ini khusus dibawakan oleh tamu istimewa kita. Siapa beliau nanti akan dibacakan oleh moderator. Moderator kita hari ini adalah Mbak Inayati Hairinisa. Beliau adalah psikolog juga, tapi dari Belanda. Kemudian beliau adalah seorang human capital manager di sebuah BUMN besar di Indonesia. Nah, untuk itu waktu dan tempat kayaknya langsung aja diserahkan kepada ahlinya nih. Mbak Ina ini terkenal ya, kalau saya sih suka ngobrol sama beliau gitu. Bisa banget bawain hal-hal yang berat jadi menarik, terus lucu gitu. Saya aja bisa bingung gitu. Itu serius tapi bisa aja ngomong aja lucunya gitu. Jadi menarik banget sih dengar beliau. Silakan Mbak Ina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waduh, ini luar biasa perkenalannya, saya jadi terharu apa gimana, hampir terbang gitu ya. Itu kadang-kadang suka berlebihan kalau Bu Uli nih kalau mengenalkan gitu. Saya kira tadi mau dilanjut aja jadi moderator karena udah jadi hostnya mantep banget ya. Wah Pak, cocok ya Pak Gatot ya. Jadi Pak Gatot mau istirahat gantian Bu Uli aja yang jadi host gitu ya. Terus saya kirain mau lanjut aja gitu. Langsung udah ngobrol sama Mbak Gita, ngobrol sama Mbak Dipi juga gitu kan. Langsung kirain mau kenalin, ternyata saya dipanggil juga gitu. Tadinya kan saya pikir saya nyimak aja nih gitu. Oke, tadi udah disebutkan ya oleh Bu Uli, buku hari ini akan kita bahas, tadi judulnya Essentialism. Nah, udah sempat disebut sih reviewer dan guest-nya. Siapakah reviewernya? Reviewernya adalah Mbak Gita Eka Pratiwi. Boleh say hi dulu Mbak Gita, saya kasih spotlight dulu sedikit ya. Asik. Ya, saya hai dulu. Nah, ini dia Mbak Gita Eka Pratiwi. Beliau adalah seorang psikolog yang menekuni bidang pendidikan dan industri organisasi dan menamatkan magister profesi psikologinya di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Bandung ya, lokasinya belum pindah ya, insya Allah. Oke. Saat ini, bermukimnya juga di Kota Bandung bersama suaminya. Mungkin ada kepikiran mau pindah permukiman, boleh sih Mbak, kalau fakultasnya kan nggak pindah tuh ya. Nah, kemudian selain di bidang psikologi, oh ini tadi ya dibilang humoris ini, apakah saya biasa stand up comedy, saya juga nggak tahu nih. Nah, selain di bidang psikologi, Mbak Gita juga menekuni bidang seni. Wah, ini menarik nih, khususnya seni rupa, realisme, dan karya-karyanya bisa dilihat di akun Instagram. Wah, mantap. Langsung bagi-bagi akun Instagram, @gitaekapratiwi. Ini ada di bawah, bisa dilihat captionnya. Nggak ada, kalau nggak ada nanti saya masukin ke chat. Nah, beliau juga seorang avid reader sejak masih kecil. Wah, ini udah penyuka buku sejak kecil ya, kecintaannya terhadap buku dan membaca ditularkan secara aktif sebagai book reviewer di akun Bibliogita. Nanti akun-akun yang mau di-follow-nya boleh nanti saya tuliskan di chat, bisa langsung Bapak dan Ibu. Oh, tadi bukan Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak ya. Mas dan Mbak follow langsung. Buka Instagramnya langsung follow gitu. Dan bergabung juga di dalam berbagai klub buku sebagai volunteer di perpustakaan anak, dan juga sebagai volunteer di perpustakaan anak Pustakalana. Nah, mohon maaf nih, saya kalau baca memang suka kadang-kadang kecepatan terus salah baca ya gitu. Pustakalana, nanti tolong dibetulin ya Mbak kalau salah. Pustakalana di Kota Bandung gitu. Wah, ini bergabung di klub buku termasuk klub buku bedah buku bisnis. Mantap. Kemudian kita perkenalkan berikutnya adalah ya pemenangnya adalah saya lagi bacain nominasi ya. Tamunya atau guest kita, wah sudah langsung di spotlight Mbak Dipi. Selamat malam Mbak Dipi, salam kenal. Selamat malam, salam kenal. Nah ini dia, kita bacakan dulu profil singkatnya. Mbak Dipi adalah seorang educator dan Periplus Bandung Ambassador. Wah ini mungkin ada Periplus Bandung, kita Periplus Setiabudi ya kalau di grup kita ya, itu udah ramai banget ya. Sudah sampai bikin promo. Dan Mbak Dipi adalah seorang pembaca buku sejak usia 5 tahun. Wah, keren nih, dari 5 tahun udah rajin baca buku ya. Berarti ini kalau begitu masuk SD teman-temannya udah minder semua ya, Mbak ya. Biasanya kan orang 6 tahun, 7 tahun baru bisa baca. Mbak udah suka baca buku dari 5 tahun. Oke, senang membaca buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Dan juga Mbak Dipi ini menjadi host di 2 program di NBS. Oh, pantesan. nbsradio.id. Jadi gayanya udah kayak penyiar radio gitu. Ini berasa lagi siaran, Mbak? Enggak ya? Nanti kita dengarkan. Oh, gitu. Kita dengarkan Mbak Dipi siaran sedikit gitu ya. Radio di Bandung yang beraliansi resmi dengan VOA. Nah, podcastnya Mbak Dipi bisa diakses di Spotify, di PDF Talks. Nanti untuk informasi-informasi penting seperti website, Instagram yang mungkin bisa di-follow, nanti akan saya tuliskan di chat juga. Karena tadi saya mau nambahin caption, mungkin belum ke-upload ya. Nah, kemudian Mbak Dipi ini menulis di blognya di pdif.com, dan tulisan-tulisan review bukunya menjadi entry di halaman pertama mesin pencari Google. Wah, mantap ini. Berarti kalau di-search langsung munculnya paling pertama, paling atas gitu ya. Karena unik juga ya, Mbak. Mungkin dari namanya ya. Nggak ada yang menyaingi gitu. Sama kayak saya. Oh, saya suka membanggakan diri sendiri gitu. Saya kalau dicari nama saya satu-satunya di Google gitu. Mungkin Mbak Dipi juga seperti itu ya. Makanya langsung nomor 1 gitu kan. Atau memang karena saking seringnya diklik jadi munculnya nomor 1. Amin. Saat ini Mbak Dipi juga sebagai ambasador untuk Periplus. Bahkan ya jadi ambasador, orang mah ambasador make up gitu ya Mbak biasanya kan ya. Jadi ambasadornya
apa produk-produk kecantikan. Nah, ini ambasadornya Periplus, luar biasa. Memang kecintaan pada bukunya ini sangat luar biasa ya. Untuk Periplus Bandung dan berafiliasi dengan Periplus Indonesia di berbagai event literasi. Nah, Mbak Dipi juga bisa dijumpai selain di Instagram di PDF official gitu. Bahkan udah official, tinggal centangnya, Mbak. Ya. Dan juga bisa Amin. dijumpai ibunya hari ini gitu. Mungkin teman-temannya semua diundang ini. Mbak Dipi juga sering diundang oleh berbagai komunitas dan lembaga pendidikan untuk berbagi topik membaca, menulis, mereview buku, public speaking, dan pengembangan diri. Contohnya diundangnya di mana aja nih? Di Universitas Negeri Semarang, LP3I, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, English Star Bandung, The Lady Book Club, bukuberjalan.id, SMA 24, dan deretan tempat-tempat lain yang sudah mengundang Mbak Dipi. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu dong, biar seru dong. Kita berikan aplaus dong. Reaction dong, biar seru, biar semuanya ngasih reaction. Oke, mantap. Luar biasa nih penonton kita malam ini. Passion-nya yang lain terkait dengan bidang pendidikan dan memanggang kue. Oh, biasanya orang kalau baca buku tuh sukanya masak ya, Mbak? Alhamdulillah berat tidak geser ke kanan ya, atau timbangannya juga masih tetap stabil. Kelihatannya gitu. Sip. Nah, kemudian mengembangkan bisnis kecilnya di PDF Official Store. Mbak, talentnya banyak banget. Nanti kalau saya bacain terus semua pada drooling dah ya, Mbak. Tinggal dikit lagi nih, udah punya bisnis juga, suka baca, sering diundang, sering jadi ambasador pula, tapi tetap menjadi ibu satu anak dan mengcoaching mentoring beberapa remaja dan dewasa muda. Wah, keren banget. Udah nggak habis-habis nanti ya, itu keren banget. Nanti bisa kalau misalnya Bapak Ibu, Mas dan Mbak mau dengar langsung, nanti kita langsung dengar dari Mbak Dipi. Nah, sekarang panggungnya kita berikan kepada Mbak Gita. Sebelumnya saya ingatkan dulu Mbak, biar enak nih flow-nya ya. 20 menit presentasinya, mudah-mudahan 10 slide gitu. 20 menit. Ya, pokoknya berapa slide-nya bolehlah. Tapi 20 menit kita usahakan untuk Mbak Gita, kemudian berlanjut 20 menit untuk Mbak Dipi. Nah, sisanya langsung sikat dengan tanya jawab. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Gita. Baik, terima kasih Mbak Ina. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung share screen aja ya. Sebentar. Oke, sudah bisa terlihat ya slide-nya? Ya, sudah Mbak. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak ya jadinya semua yang di sini. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Gatot. Di sini saya akan mereview buku judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less oleh Greg McKeown. Ini buku pertama kali sebenarnya saya baca itu di tahun 2015, tapi waktu dulu tuh hanya saya baca sekilas gitu ya. Mungkin waktu dulu pertama kali saya baca itu berbarengan keluarnya juga dengan bukunya Mark Manson yang The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nah di situ kayaknya buku Mark Manson kayaknya lebih masuk nih gitu. Jadi timingnya waktu itu lebih pas dengan Mark Manson dengan bro attitude-nya gitu. Nah baru pas tahun 2021 kemarin saya baca ulang buku ini karena kebetulan saya sempat kena sakit yang lumayan parah juga, jadi mungkin di situ juga muncul refleksi diri. Saya mulai berpikir lagi apa sih sebenarnya yang esensial di dalam hidup saya gitu. Kemudian saya baca buku ini dan ternyata ngena banget gitu. Nah makanya saya juga pengen nge-share buku Essentialism ini kepada Mbak dan Mas kalian. Nah, oke sebentar. Nah untuk penulisnya sendiri Greg McKeown ini juga memunculkan atau melahirkan prinsip essentialism dari pengalaman pribadi dia gitu ya. Kalau di buku ini diceritakan titik terendah dia itu adalah ketika istrinya sedang melahirkan di rumah sakit yang harusnya jadi hari paling membahagiakan, justru jadi penuh ketegangan gitu karena dia bolak-balik ngecek email, sibuk sana sini nelfon, ngurusin pekerjaan gitu ya, sampai pada saat koleganya juga meminta dia untuk hadir rapat dengan klien, dia juga dengan spontan mengatakan, oke, saya datang gitu. Nah, padahal sebenarnya kata dia, instingnya dia tahu gitu, harusnya dia be there for his wife gitu. Tapi akhirnya menyetujui untuk datang ke rapat tersebut. Hasilnya ternyata juga nggak maksimal, mungkin karena dia juga pikirannya jadi bercabang kemana-mana. Dan yang paling jeleknya adalah
ternyata kliennya dia udah ngebela-belain datang itu tidak memberikan respect juga gitu, justru mempertanyakan kok lu ada di sini gitu, lu harusnya bareng sama istri lu dong baru melahirkan gitu. Di situ dia akhirnya menyadari gitu bahwa I had said yes simply to please gitu. And in doing so, I had hurt my family, my integrity, and even the client relationship. Jadi dari pengalaman itu dia belajar bahwa if you don't prioritize your life, someone else will gitu. Ini adalah kata saktinya si Greg McKeown. Sehingga kemudian dia mencoba menata hidupnya gitu ya, sampai menemukan prinsip essentialism ini, di mana di prinsip essentialism ini pada dasarnya adalah less but better gitu ya, less but better, bahwa di dalam prinsip essentialism ini bukan how to get more things done, tapi how to get the right things done gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan energi dan waktu yang kita miliki seefektif dan seefisien mungkin untuk meraih hal yang paling esensial yang mau kita raih dalam hidup kita gitu. Jadi only once give yourself the permission to stop trying to do it all, to stop saying yes to everyone, can you make your highest contribution towards the things that really matter. Jadi kalau dilihat diagram yang ada di samping kanan ini, bulatan ini kan energi kita. Jadi kalau misalnya kita banyak maunya gitu ya, kita banyak saying yes ke setiap orang, semua peluang kita ambil, akhirnya energi kita kesebar kemana-mana, tapi nggak ada yang maksimal gitu. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kanan ini gitu, energi kita udah tujukan untuk hal yang paling esensial, sehingga kita bisa fokus gitu untuk mengarahkan energi kita untuk mencapai kontribusi yang paling maksimal. Seperti itu. Oke. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian. Jadi yang pertama itu essence dari essentialism ini apa? Isinya adalah core mindset dari seorang essentialist gitu. Nah, 3 yang berikutnya adalah tahap dalam essentialisme gitu. Dia bentuknya adalah siklus, dimulai dari explore, eliminate, kemudian execute. Nah, kalau Greg McKeown di buku ini menganalogikannya itu seperti hidup kita itu seperti lemari baju gitu, atau wardrobe gitu ya. Kalau wardrobe kita kepenuhan, terlalu banyak baju, terlalu banyak barang-barang, kan akhirnya jadi berantakan gitu ya. Sehingga kita perlu untuk memilah-milah mana baju yang mau kita keep, mana barang yang kalau mengambil istilahnya Marie Kondo, mana yang spark joy gitu. Itu di tahap explore ini. Jadi di tahap explore, how can we discern the trivial many from the vital few. Nah, di keluarannya dari explore ini kita jadi tahu mana yang penting buat kita atau yang esensial buat kita. Nah, sudah memilah baju yang mau kita keep, berarti sisanya harus kita buang, kita sumbangkan, atau mungkin kita jual gitu ya. Jadi itu masuk di tahap eliminate. How can we cut out the trivial many, seperti itu. Nah, sudah kita bagi mana yang mau kita keep, sudah kita pisahkan juga mana yang mau kita buang gitu ya, atau eliminate, maka supaya lemari baju kita itu bisa tetap rapi, tentu kita harus rutin mengorganisirnya, rutin untuk diberesin gitu ya, harus secara reguler. Nah, gimana supaya nggak penuh lagi nih lemarinya gitu, nggak gampang berantakan, berarti kan kita harus secara secara rutin tadi ya untuk membereskannya. Dan kalau misalnya kita masukkan kegiatan mengorganisir wardrobe itu sebagai bagian dari hidup kita dan udah jadi kebiasaan atau habit, dia pun dilakukan secara effortless aja gitu, karena udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tahapan di essentialism-nya. Nah, untuk kita masuk ke bagian essence tadi ya, untuk core mindset dari essentialisme ini ada 3. Pertama itu choose. Jadi, Greg McKeown ini dalam satu buku ini akan membagi semua pembahasannya dalam bentuk ini ya, jadi ada perilaku non-essentialis sama yang dilakukan oleh essentialis gitu. Jadi bagusnya buku ini menurut saya, dia jadi memudahkan pemahaman dari pembacanya gitu.
Jadi di setiap chapter dia akan membuat perbandingan seperti ini gitu. Nah, untuk yang choose ini, mindset seorang esensialis adalah ketika dia melakukan sesuatu itu adalah atas dasar pilihan sadar dia gitu. Jadi kata-katanya adalah I choose to. Sementara kalau non-essentialist dia I have to. Jadi di sini kontrolnya itu masih dari lingkungan gitu atau eksternal. Jadi I have to do this karena atasan yang nyuruh. I have to do this, kan nggak enak sama orang gitu. Sementara kalau seorang essentialist, dia secara sadar memilih karena dia tahu itu adalah yang really matters buat dia gitu. Kemudian yang kedua discern. Discern ini kita memilah mana yang penting-penting saja gitu. Kalau untuk non-essentialist, things almost everything is essential. Jadi semua opportunities itu kayak ingin diambil gitu ya. Jadi dianggap sama. Jadi kita nggak bisa memilah gitu kalau di non-essentialist. Sementara essentialist, things justru almost everything itu non-essential. Sehingga bisa dipisahkan dan dibedakan yang mana yang vital few sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah trade-off. Jadi kalau seorang essentialist dia sadar bahwa di dalam hidup ini mau nggak mau kita itu harus melakukan trade-off gitu ya. Which problem yang mau aku ambil gitu. Kalau misalnya si non-essentialist akan merasa how can I do it all gitu. Semuanya bisa nih gitu. Bisa kok dua-duanya, ambil aja dua-duanya gitu. Sementara kalau seorang essentialist dia secara sadar tahu kalau saya mau mengambil A, berarti ada beberapa hal yang mungkin saya harus relakan gitu. Nah, supaya kita nggak berfokus pada, oh saya harus ngorbanin apa dong gitu ya. Menurut Greg McKeown lebih baik, ask yourself, what can I go big on? Gitu. Jadi karena kita fokus pada, saya mau go big di sini nih, gitu. Maka mau nggak mau, ini memang harus saya trade off. Gitu. Jadi itu adalah essence-nya. Nah, untuk tahap pertama yang explore, di sini ada beberapa cara untuk explore. Jadi, supaya kita bisa memilih mana yang esensial, kita harus kita harus bisa mengevaluasi diri gitu ya. Nah, ini adalah cara-caranya, antara lain escape, look, play, sleep, sama select. Saya ambil beberapa yang menarik saja gitu ya. Antara lain yang pertama itu escape. Jadi, kalau misalnya di dalam hidup kita itu sudah penuh dengan berbagai noise gitu ya, tentu kita jadi nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa berpikir jernih, boro-boro kita mau memilih mana yang esensial gitu. Kepala kita udah penuh dengan to-do list gitu. Jadi di sini kata-kata Greg McKeown adalah in order to have focus, we need to escape to focus gitu. Jadi kita kasih jeda gitu, kita kasih jeda dan ruang untuk kita benar-benar bisa berpikir jernih. Jadi deliberately setting aside distraction-free time in a distraction-free space to do absolutely nothing other than think gitu. Karena kadang-kadang kita juga karena sudah penuh dengan rutinitas yang sedemikian padat, untuk berpikir pun nggak sempat gitu. Jadi di sini Greg McKeown mengatakan harus ada space untuk design, space to concentrate, dan yang menarik adalah space to read gitu. Bahwa pentingnya kita menyediakan waktu juga untuk membaca sebenarnya. Karena dengan membaca ya seperti salah satunya acara mungkin book club ini gitu ya. Kita bisa dapat inspirasi baru, kita bisa dapat perspektif yang lebih luas gitu, sehingga ketika kita punya masalah pun kita lebih banyak idenya dan lebih bervariasi gitu. Nah, salah satu contohnya di sini adalah yang dilakukan Bill Gates waktu dulu masih di Microsoft. Dia bikin yang namanya Think Week. Jadi ada satu minggu yang dia bikin gitu ya, 2 kali dalam setahun kalau nggak salah, di mana karyawannya dia bawa ke some secluded area gitu untuk to do nothing but read gitu, read, membaca berbagai artikel, membaca buku, study technology, and to think about the bigger picture. Jadi saking perlunya menurut Bill Gates juga untuk punya space hanya untuk berpikir seperti itu. Kemudian yang menarik juga adalah play. Play di sini Greg McKeown mengatakan anything we do simply for the joy of doing rather than as a means to an end gitu. Jadi bisa bermain apa saja, bisa melakukan hobi juga, dan banyak
penelitian juga yang mengatakan play itu leads to brain plasticity, adaptability, and creativity gitu ya. Jadi dengan bermain kita muncul flow sehingga ide-ide kita pun jadi lebih inovatif, lebih out of the box, dan jadi bisa muncul problem solving yang mungkin lebih variatif gitu. Dan juga antidote to stress. Jadi nothing fires up the brain like play. Ini juga ada contohnya, saya lupa di perusahaan apa. Jadi dia di kantornya menyediakan kayak meja yang untuk nyusun Lego blocks kayak gini nih. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke Toys Kingdom atau ke toko-toko mainan di mall gitu, kan ada meja yang tempatnya ada untuk Lego-Lego blocks yang bisa disusun sendiri gitu oleh pengunjung. Nah, dia bikin itu di dalam kantornya gitu. Jadi setiap kali karyawannya ada yang jenuh atau perlu inspirasi, ya sambil main Lego aja gitu. Di sini juga ada contohnya CEO Twitter itu bikin event stand up comedy gitu. Mungkin Mbak Ina tadi yang punya bakat stand up comedy bisa salah satunya untuk play ini gitu. Atau mungkin Bapak Ibu juga gimana ya kira-kira kalau ini diterapkan di Indonesia gitu, play ini apakah mungkin malah jadi pada sibuk main gaple atau main karambol gitu, jadi malah nggak kerja, atau gimana gitu kira-kira. Nah, kemudian berikutnya bagian dari explore itu juga adalah sleep. Sleep ini sudah banyak ya penelitian yang mengatakan pentingnya sleep untuk produktivitas gitu. Dan bahkan ada satu buku yang khusus bahas sleep ini gitu. Menurut Greg McKeown, our highest priority is to protect our ability to prioritize. Jadi ketika kita mengalami sleep deprivation atau kurang tidur, kemungkinan besar kita juga akan sulit untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang gitu ya. Karena a good night sleep actually make us more productive karena dia increase brain power dan enhance our problem solving ability gitu ya. Kalau di buku ini salah satunya Jeff Bezos itu juga menganut bahwa sehari harus tidur minimal 8 jam. Juga ada cerita tentang Bill Clinton yang katanya mengambil keputusan terburuk dia setelah dievaluasi adalah pada saat dia kurang tidur waktu itu gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting. Kemudian kita masuk ke bagian eliminate. Di sini juga ada beberapa hal, antara lain itu clarify. Jadi ketika kita tadi explore, kita mendapatkan hal esensial nih, apa yang mau saya kejar. Nah, berarti yang nggak esensial akan kita cut off gitu ya. Nah, yang pertama adalah caranya, kita harus punya clarity dan purpose yang jelas gitu ya. Jadi without clarity and purpose, McKeown mengatakan pursuing something because it is good is not good enough to make a high level of contribution. Jadi kita harus punya essential intent gitu kalau menurut McKeown itu. Jadi goalnya itu dia mengatakan istilahnya itu adalah essential intent. Bentuk essential intent ini harus inspirational dan konkret. Jadi kalau goal kita tahu kan biasanya spesifik, konkret, measurable itu ya. Cuman dia tambahkan harus juga meaningful sebenarnya dan inspirational. Jadi ini jadi patokan kita yang tidak sejalan dengan essential intent ini berarti yang nggak usah dihiraukan, ya tidak usah diperhatikan gitu. Nah, salah satunya lagi yang untuk di bagian eliminate adalah dare. Dare di sini sebenarnya dare to say no. Jadi learn to say no firmly, resolutely, and yet gracefully. Menurut saya sini kata kuncinya itu adalah di gracefully ya. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan tidak pada segala hal gitu, tapi juga harus gracefully gitu, harus smooth gitu ya. Jadi sebenarnya karena di sini yang mau dihindari adalah social pressure. Jadi kita susah nolak, jadi mengatakan iya itu karena nggak enakan gitu ya. Tapi kita juga bukan berarti mengatakan tidak kemudian jadi jelek hubungannya dengan orang lain gitu. Artinya di sini kalau saya pernah baca buku Adam Grant juga, kita harus fokus pada task-nya gitu, task konflik, bukan relationship konflik gitu. Jadi kita harus bedakan. Yang kita tolak itu adalah aktivitasnya, bukan orangnya gitu. Jadi itu mungkin teknik gracefully no ini gimana gitu.
Karena menurut Greg McKeown, a clear no can be more graceful than a vague or non-committal yes gitu. Jadi kalau orang Indonesia kan sering misalnya ya oke lah lihat nanti ya gitu, atau ya diusahakan gitu. Jadi ya-nya itu antara sebenarnya pengen menolak halus gitu sebenarnya. Nah, kira-kira dare to say no yang gracefully kalau di Indonesia kira-kira kayak gimana ya? Gitu. Nah, kemudian berikutnya uncommit. Ini comfortable with cutting losses. Sebenarnya di sini adalah yang mau dihindari itu adalah sunk cost bias fenomena. The tendency to continue to invest time, money, or energy into something we know is a losing proposition simply because we have already incurred or sunk a cost that cannot be recouped. Jadi contohnya kalau di buku ini adalah ini ya, Concorde. Pesawat Concorde itu memang adalah achievement aeronautical engineer yang terbaik gitu, tapi di satu sisi dia juga extraordinary financial failure gitu. Selama 4 dekade itu nggak, bahkan merugikan gitu, losing money di pemerintah British ataupun pemerintah Prancis, tapi tetap dipertahanin juga gitu. Karena udah terlanjur investasi, udah investasiin lagi gitu. Nah, kalau menurut Adam Grant ini juga escalation of commitment kalau dia bilang, atau the dark side of greed seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut Adam Grant sih banyaknya pengaruhnya karena psikologis daripada ekonomi sebenarnya. Jadi kita terjebak sunk cost bias ini karena susah untuk mengakui kalau kita salah ngambil keputusan di awal misalnya. Jadi untuk melindungi ego aja gitu. Nah, kira-kira mungkin Bapak di Ibu sini ada yang mau share kalau misalnya pernah terjebak mungkin dengan sunk cost bias atau justru terhindar dari sunk cost bias ini, nanti bisa share juga mungkin. Oke, kemudian yang bagian terakhir itu execute. Di sini ada beberapa teknik gitu ya untuk menerapkan si esensialisme ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya ambil di sini adalah buffer. Buffer ini making specific plans, prepares for different contingencies, expect the unexpected, creates a buffer for the unforeseen, giving some wiggle room when things come up. Banyak yang bilang kalau membuat specific plans, kita jadi kaku gitu ya, nggak bisa fleksibel. Tapi kalau menurut McKeown justru sebaliknya. Dengan kita bikin buffer, kita justru jadi bisa ada ruang gerak gitu untuk hal-hal yang tidak terduga. Misalnya kita meeting datang 1 jam lebih awal. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan agenda, oh jadinya bukan bahas B tapi bahas A, kita masih ada waktu tuh untuk nyiapin gitu misalnya. Jadi buffer ini sebenarnya justru mempersiapkan kita untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah kemudian flow. Flow ini sebenarnya kalau menurut saya ini designs a routine that enshrines what is essential, making execution almost effortless gitu. Menurut saya yang ada di Atomic Habits James Clear ini bisa dilakukan di satu chapter flow ini gitu. Jadi gimana kalau yang kita anggap sebagai esensial mau kita reinforce, maka kita gabung dengan hal yang menyenangkan, kita permudah supaya itu bisa lebih kita lakukan. Sebaliknya yang nggak esensial kita bikin jadi susah gitu. Seperti itu. Nah, baik untuk penutup karena waktunya juga udah ternyata pas 20 menit. Kata Greg McKeown di buku ini, kalau kita bisa ngambil satu hal saja dari buku ini, dia bilang adalah quotes ini itu. Whatever decision or challenge or crossroads you face in your life, simply ask yourself what is essential and then eliminate everything else. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin Mbak Ina. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderatornya Mbak Ina. Baik, terima kasih Mbak Gita. Waduh, luar biasa. 20 menit nggak perlu sampai diingatkan, ternyata udah ingat sendiri. Saya nggak sampai interupsi, karena juga nggak sempat interupsi juga Mbak, saking drooling-nya. Oh gitu ya? Banget ya. Oke, langsung kita, karena sudah dapat sharing yang keren nih, habis ini kita dengarkan sharing yang keren juga, nggak kalah kerennya juga, langsung dari guest kita Mbak Dipi. Silakan Mbak, waktunya sama, saya persilakan 20 menit ke depan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, Mas, rekan-rekan semua. Luar biasa ya, dapat kesempatan kayak ini. Saya makasih ke Mbak Gita yang udah
memperkenalkan saya di grup ini, kemudian juga sudah mengundang saya sebagai guest. Terima kasih buat Mas Gatot, terima kasih buat rekan-rekan semua. Terharu sekali. Saya tadinya mau ngobrol serius, tapi kayaknya semakin malam kalau semakin serius kita semakin mengantuk, semakin lelah. Saya juga tipe-tipenya kebetulan, nah ini ya early bird kalau kata ya istilah itulah ya. Jadi kalau malam memang sebenarnya sudah drain, tapi karena berkumpul bersama teman-teman dan membahas buku, jadi bersemangat kembali. Dan kayaknya diizinkan barangkali Mbak Ina untuk saya agak santai ya, nggak apa-apa ya Mbak Gita dan semua ya Mbak dan Mas. Tadinya saya menduga akan ditanya-tanya, makanya tanya ke Mbak Gita bagi poinnya apa aja. Ternyata silakan giliran Mbak Dipi untuk terkejut begitu ya. Oke, kalau memang tidak berbentuk pertanyaan, berarti saya share aja ya Mbak Ina dan Mbak Gita. Mbak Gita, oke. Berkaitan dengan buku Essentialism, saya dipesankan sama Mbak Gita, Mbak Dipi, nggak usah selesai baca, nggak apa-apa. Barangkali Mbak Gita ngomong gitu karena khawatir ya lihat to be read saya yang sekian, mau masukin satu buku, takut gimana, barangkali yang ngerepotin lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ini nanti dari ini aja, dari obrolan katanya begitu. Akhirnya memang bukunya setengah tamat sejujurnya. Tapi saya baca summary-nya dan juga saya sudah di-share sama Mbak Gita poin-poinnya yang tadi sudah dikomentari oleh Mas Gatot dan teman-teman. Singkat, jelas gitu ya, luar biasa sekali. Ya, back to topic, ke buku Essentialism. Jadi memang ketika saya membaca buku ini dan juga membaca slide-nya Mbak Gita dan mendengarkan barusan pemaparan dari Mbak Gita, justru kalau saya tarik ke pengalaman hidup saya berkaitan dengan essentialism, topik ini, hal pertama yang saya ingat adalah gaya hidup minimalis. Betul tidak? Ya, rasa-rasanya ke arah sana loh begitu. Saya kenal gaya hidup minimalis pertama kali beberapa buku ya yang sempat saya baca itu Marie Kondo pasti ya, Marie Kondo dia punya bukunya berkaitan dengan topik itu. Kemudian ada Fumio Sasaki Goodbye Things juga yang dia bilang di bukunya There's Happiness in Having Less. Pas banget, cocok banget ya dengan apa disebutnya tuh kalimat jargon atau kalimat inti dari buku Essentialism, hanya beda saja gitu ya penamaannya, yang satu minimalis, yang satu essentialism. Ternyata sama-sama punya core-nya di sana. Kemudian kenapa ini juga mengingatkan saya ke Marie Kondo? Karena sebagai seorang wanita dan ibu-ibu, dunia yang saya hadapi realnya di kehidupan adalah urusan beberes rumah. Ya, tadi kan juga ngomongin masalah lemari buku, ngomongin buku jadi inget timbunan. Lemari pakaian ya ini juga kan menjadi bagian dari awal mula dasar dari Marie Kondo berbenah itu ke arah sana. Tapi Marie Kondo sendiri yang saya tangkap di bukunya gitu, termasuk Fumio Sasaki juga, Marie Kondo sih ya lebih tepatnya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah beres-beres aja, bukan cuma berbenah yang itu aja, bukan berbenah barang-barang aja. Kalau Fumio Sasaki memang lebih ke arah sana, tapi kalau Marie Kondo dia punya lebih deep lagi begitu. Bahwa yang dibenahi bukan cuma barang, tapi juga kehidupan. Kalau udah ngomongin kehidupan, banyak banget begitu ya. Jadinya betul-betul relate gitu dengan buku Essentialism. Yang satu dari barat, yang satu dari negara yang ini. Dari mana, Marie Kondo? Jepang ya, betul tidak? Iya, saya senang baca buku begitu Mbak dan Mas rekan-rekan semua karena dia jadi seolah melengkapi wawasan, jadi seperti perspektifnya jadi lebih besar. Nah, balik lagi ke situ. Fumio Sasaki juga kan bilang bahwa essentialism itu bahwa minimalis yang dia definisikan itu adalah orang yang tahu apa yang penting, apa yang esensial bagi dia, kemudian dia bisa menguranginya gitu ya, mengurangi apa sih yang ada dalam kehidupan itu, miliknya segala macam dia kurangi sampai kemudian di satu titik itu hanya mempertahankan barang-barang yang penting. Kalau saya pernah tonton di YouTube-nya itu dia sampai hanya pakai yang namanya sabun itu cuma satu macam, rame banget, satu macam untuk apa? Untuk cuci baju, untuk sampo, untuk cuci piring. Bayangin saya nggak sanggup hidup seperti itu. Tapi luar biasa banget ya, pemirsa sampai segitunya. Nah ini saya praktekkan dalam kehidupan saya. Jadi dulu itu
Kalau berkaitan dengan esensialisme, memang ketika belum baca buku ini, ya itulah hidup seperti itu ya, maksudnya beli baju lah, beli apa begitu ya, banyak. Dan ketika kemudian baca buku, memang mendapatkan semacam pencerahan, iya ya, punya sesuatu banyak, itu kok kayaknya less meaning begitu ya, lain sebagainya. Kemudian kalau ditarik lagi lebih jauh gitu, ini bukan cuma perkara barang-barang aja, memang betul begitu, termasuk yang namanya pertemanan. Ini kalau saya ingat ada satu buku Big Potential dari Sean Anker ya, dia di situ membahas tentang konstelasi bintang. Bagaimana kita bisa disebutnya apa ya? Membuat satu lingkungan untuk diri kita yang esensial karena itu hanya orang-orang tertentu menurut Sean Anker ini di Big Potential, hanya orang-orang tertentu yang nanti bisa bikin kita itu berkembang. Nah, ternyata teman-teman yang ada di lingkungan kita juga harus sampai segitunya. Kalau di Sean Anker itu kan dia ada membagi menjadi 3 ya. Yang pertama, teman-teman barangkali sudah baca juga, itu ada disebut pilar, ada dia sebut bridge, kemudian satu lagi extenders. Jadi kalau pillars di pertemanan berarti orang-orang yang kalau kita jatuh dia siap sedia gitu. Kalau bridge adalah orang-orang yang menjembatani kita ketemu dengan orang-orang baru. Kalau extenders adalah orang-orang yang hobinya tuh nantang kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, itu harus kita pilih-pilih begitu. Kita pilih-pilih yang mana yang important, karena seperti yang juga nanti disampaikan sama Marie Kondo ya, di bukunya yang Joy at Work, yang namanya network itu juga harus dipilih-pilih, bukan berarti sombong. Nah, saya itu melihat ke diri saya, sempat disebut banyak teman, kayaknya saya berlebihan ya, tapi memang banyak begitu ya. Dan banyak itu apakah efektif, apakah important? Kalau misalnya harus diladengin satu-satu tanda kutip gitu ya, itu pengen sih, tapi kemudian jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak jadi seperti apa juga. Nah, saya senangnya dengan buku Sean Anker, di sini dia punya 3 pilar itu, coba saya terapin dan ternyata betul juga ya, begitu bisa. Itu. Jadi kemudian berkaitan dengan balik lagi ke buku The Essentialism ini, kalau untuk masalah memilih, saya punya pengalaman seperti itu berkaitan dengan teman-teman. Kemudian juga ada kayak satu situasi di dalam kehidupan saya itu di mana kalau sekarang ya harus pilih-pilih buku mana yang harus dibaca, buku yang terlalu beragam, ini pilihnya seperti apa. Ini juga harus dipikirkan begitu. Tidak semuanya lantas semuanya harus direview, semuanya harus dibaca dan lain sebagainya. Baca buku ini tuh memberikan banyak pencerahan. Itu. Yang lain-lain yang saya sukai dari buku ini, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Gita, mengenai ini ya, balancing life barangkali. Jadi bahwa yang disebut dengan hidup minimalis dan juga esensialisme itu ternyata bukannya menghilangkan faktor kehidupan lain gitu selain bekerja, tapi lebih ke keseimbangan itu. Jadi ada kan tadi disebutkan, saya menyimak selain bekerja, di bukunya juga saya sempat baca, selain bekerja juga harus punya masa-masa di mana rehat dan sebagainya. Nah, itu memang kerasa juga di saya betapa pentingnya untuk punya waktu-waktu seperti itu. Saya ingat tuh kalau di Cal Newport yang Deep Work, kemarin sempat baca buku itu juga membahas tentang produktivitas, tapi dia juga sama menyarankan bahwa hidup itu harus seimbang dan dia memang mengambil hari-hari di mana dia istirahat. Ada waktu untuk seperti itu dan lebih sehat seperti itu juga gitu daripada terus diforsir. Nah, yang menarik dari sini adalah awalnya saya mencoba mempraktekkan ini Sabtu Minggu ya, Mbak dan Mas semuanya. Sabtu Minggu istirahat begitu, waktu keluarga dan lain sebagainya. Tapi kemudian di waktu-waktu yang peak, kalau Mbak dan Mas gimana? Kalau saya akhirnya tiap hari itu harus menyisipkan waktu-waktu rehat tertentu.
Jadi harus mengakali seperti itu karena kemampuan kapasitas otak saya juga tidak yang gimana gitu ya. Jadi supaya bisa ada jeda dan dia bisa terus bekerja secara optimal, nah harus ada rehatnya. Rehat-rehat yang saya gunakan ini biasanya ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saya sukai gitu dan sebagainya. Ini juga nanti berkaitan dengan memberikan reward seperti kata James Clear di Atomic Habit. Satu buku dengan buku yang lain ternyata berkaitan satu sama lain. Intinya adalah esensialisme buku ini yang saya baca ternyata banyak yang berkaitan dengan buku lain yang dia sama pendapatnya begitu. Jadi memang harus dilakukan begitu. Ya senang sih ya membandingkan satu buku dengan buku yang lain. Nah, yang lain yang juga menarik perhatian saya adalah mengenai pas bagian look ya di explore. Itu kalau di buku ini kan di kita itu harus bisa melihat dulu sebelum kemudian nanti menentukan, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga diharapkan untuk bisa melihat situasinya secara garis besar, secara besar, gitu, perspektif yang banyak, untuk kemudian bisa memilih, begitulah kurang lebih. Nah, ini juga ada satu buku juga yang teringat dengan saya di sini, lebih ke arah membaca situasi sih ya, membaca situasi. Ada buku barangkali yang sudah teman-teman baca juga, The Power of Nudge dari Yuni Hong. Di situ adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca situasi ya, membaca situasi. Bagaimana seseorang yang baru bisa melihat, mengambil observasi. Nah itu, karena kan di esensialisme juga kita dituntut untuk kemampuan mengobservasi itu. Karena yang saya tangkap di bukunya, bukan memilih ini bukan dilakukan dalam opsi yang sedikit. Kalau saya tangkap dari buku ini, sebelum kita melakukan pilihan itu, si orang yang bersangkutan harus sudah mencoba banyak dulu supaya dia tahu apa, kemudian dia memilih, begitu kan kurang lebih. Nah ini juga yang barangkali buat teman-teman bisa ada pengalaman, dan kalau saya secara pribadi ini juga kejadian. Saya sendiri punya beberapa aktivitas yang kalau orang bilang banyak banget Mbak Dipi kegiatannya, itu gimana gitu. Sejujurnya itu adalah memang pilihan ya, tapi di awal-awal memang saya melakukan semua dulu, kemudian saya pilih. Dan ternyata di buku ini memang seperti itu, harus ada samplingnya dulu, seperti kata Jay Shetty, di sampling dulu, kemudian baru bisa milih, generalis dulu, baru kemudian bisa spesialis. Kemudian berkaitan dengan yang play, ya bagaimana kita bisa menikmati sebuah proses, progres, dan lain sebagainya. Ini kalau saya dalam kehidupan itu merasanya sangat berkaitan dengan passion. Nggak tahu kalau Mbak dan Mas semuanya. Begitu ketemu passion, rasanya apa yang dikerjakan bisa kayak berasa bermain juga ya. Ada unsur seperti itu. Makanya senang banget dan beruntung banget bagi orang-orang yang bisa bekerja dan juga bisa melakukan passion-nya, begitu kurang lebih. Ya. Nah, ada satu buku yang saya pengen tunjukin, barangkali sudah ada baca juga. Ini adalah Joy at Work dari Marie Kondo dan Scott Sonensen. Kalau di sini sih di dalam intisari buku ini kita bisa sebenarnya meng-create pekerjaan kita yang kita lakukan. Bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan untuk dilakukan. Ada banyak tekniknya di sini, barangkali nanti bisa dibahas di lain waktu, tapi beberapa di antaranya adalah balik lagi ke masalah berbenah, mulai dari membenahi apa yang menjadi tujuan kita, kemudian membenahi network, membenahi waktu, membenahi termasuk digital, kehidupan digital kita, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya yang saya temukan adalah ketika saya berhasil gitu ya merumuskan passion saya, kemudian fokus ke sana, itu rasanya memang seperti bermain gitu ya. Saya enjoy di situ, proses kreatifnya menjadi ketemu gitu. Nah,
Itu sih yang saya rasakan. Lalu berkaitan dengan tidur juga saya ada pernah mengalami. Kalau misalnya dalam konten kreator itu kan harus bikin podcast dan sebagainya. Kebetulan saya memang produksi sendiri sebagian besar dari konten-konten podcast dan lain sebagainya. Itu kalau sudah masuk ke jam-jam makin sore makin ke sana, kalau dikerjakan tuh kan semakin ribet, ada aja gitu ya halangannya lain sebagainya. Dan memang ketika dibawa tidur dulu cukup, besoknya jadi bisa terselesaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh buku itu memang punya dasar, dan ketika dipraktekkan di saya berhasil. Dengan cukup tidur ternyata otak saya bekerja dengan lebih lancar gitu ya. Jadi ketemu ide dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian bukunya kan untuk yang menguatkan ada Why We Sleep dari Matthew Walker. Itu menarik juga untuk dibaca. Tadi barangkali sudah disebutkan ya sama Mbak Gita bahwa tidur itu penting dan lain sebagainya berkaitan dengan tidur. Kalau misalnya, satu lagi saya pengen share. Jadi dalam sehari-hari itu, saya kebetulan ada satu penulis yang awal banget itu bikin saya mulai berpikir dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas, mengerjakan sesuatu yang sifatnya esensial di dalam hidup saya. Itu dari buku-bukunya Chris Bailey. Dia punya Productivity Project sama Hyper Focus. Bukunya ada 2 itu yang saya pegang. Jadi Chris Bailey itu dia menyampaikan satu strategi yang namanya saya sampai lupa. Ada waktu-waktu di dalam satu hari 24 jam kita itu di mana kita energinya tuh paling tinggi. Nah, itu istilahnya apa saya lupa itu. Nah, itu harus dicari dulu menurut Chris Bailey, dan itu saya cari. Rupa-rupanya saya itu pagi paling oke. Jadi memang semua tugas-tugas yang membutuhkan fokus besar dan juga yang membutuhkan energi paling tinggi itu dikerjakan di situ. Kalau dikerjakan di yang lain, di jam yang lain, itu sudah beda kemampuannya. Itu satu, saya menggunakan itu untuk hari-hari gitu ya, untuk sehari-hari. Kemudian membuat to-do list itu udah pasti. Karena di sini di buku Essentialism juga kan ternyata disarankan bahwa kita harus punya purpose, kita harus prepare dan lain sebagainya. Bentuk prepare-nya banyak banget, salah satunya dengan membuat runutan-runutan apa yang harus kita kerjakan, apa yang penting dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kalau di hyper fokusnya Chris Bailey, di sini dia bahkan sampai menyarankan pilih hanya 3 saja dalam satu hari pekerjaan yang paling penting yang punya pengaruh dalam diri kamu gitu ya, sampai seperti itu. Waktu saya praktekin ini ternyata saya cuma sanggup 1 kadang bisa 2, kadang 3. Rupanya ini kalau dilihat lagi berkaitan dengan jam saya itu, jam di mana saya bisa produktivitasnya tinggi, di mana energi saya memang paling oke. Lepas dari jam itu udah nggak bisa nambah lagi. Nah, itu saatnya melakukan tugas-tugas lain yang bukannya tidak penting, tapi yang membutuhkan fokus dan energi yang lebih rendah gitu. Kalau dalam Pareto Principle 20 terbalik ya kayaknya. Yang 80% punya hasilnya dikerjakan di jam-jam energi utama, 20%-nya bukannya nggak penting, tapi dikerjakan di jam-jam setelahnya. Begitu sih. Ini saya banyak jadi ingat buku-buku lain karena mohon maaf ya Mbak dan Mas, rekan-rekan semua, karena memang seperti itu kalau baca buku ini jadi ingat dan lain sebagainya. Untuk buku ini saya pikir sudah sangat komplit dari Mbak Gita, jadi cukup tadi yang disampaikan oleh Mbak Gita. Barangkali itu untuk awal ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mbak Ina. Maaf saya agak acak ya barusan. Ya, terima kasih Mbak Dipi. Wah, ini timer juga belum bunyi. Ini luar biasa ya, guys, sama reviewernya nih sangat tepat waktu ya. Apa karena kalau sering baca buku tuh gitu ya jadinya. Ini sepertinya udah langsung dibanjiri banyak pertanyaan nih. Saya tadi ada mau nanya ke Mbak Gita juga sih, bagaimana sih sebetulnya karena kan pengalamannya Mbak Gita sendiri nih dalam kayak akhirnya menemukan esensialisnya itu seperti apa, karena kan tadi baru review bukunya ya, pengalaman pribadinya atau ceritanya belum diceritain nih, bagaimana akhirnya bisa tadi ya, kalau tadi kan di Essentialism
energinya itu bisa fokus ke hal esensial. Nah, prosesnya Mbak Gita bisa sampai menuju esensialis itu seperti apa barangkali ya? Bisa diceritakan sedikit sebelum nanti akan saya coba bacakan banyak sekali pertanyaan. Sama satu lagi Mbak, penasaran Mbak, karena saya anaknya suka main ya, tadi di play-nya itu ada nggak dijelaskan di dalam buku ya, play yang seperti apa sih yang bisa reducing stress gitu. Barangkali bisa di-share nih. Karena kan ada juga katanya justru kita mengalihkan pekerjaan atau mengalihkan sesuatu dengan main dulu gitu ya, dengan main tapi malah nambah stresnya bukan berkurang gitu, mainnya justru apa salah pilih permainan. Nah tadi mungkin harus bersih-bersih permainan apa gimana nih, mungkin boleh di share dulu Mbak informasinya. Terima kasih. Oke, sip, makasih Mbak Ina. Pertanyaannya susah. Oke, bagaimana menjadi seorang esensialis? Sebenarnya saya merasa belum jadi esensialis banget gitu ya. Dan si Greg McKeown ini kan saya juga ada dengar podcastnya, ya dia juga maksudnya setiap hari itu harus secara sadar gitu untuk melakukan pilihan, dan bisa juga yang dia pilih ternyata nggak pas gitu, maksudnya nggak benar-benar purely dia jadi esensialis banget juga gitu. Nah kalau saya mungkin yang sudah saya terapkan antara lain escape itu ya. Escape itu kan kita membuat satu waktu khusus yang tanpa distraksi sama sekali, hanya untuk berpikir. Nah, kalau saya itu memang selalu saya blok waktu untuk membaca dan tidak diganggu oleh apapun lagi dari jam 9 sampai jam 10 malam. Itu di malam hari adalah untuk baca buku fiksi. Kalau di pagi hari itu saya baca buku non-fiksi gitu. Saya spare waktu sekitar 1 jam atau setengah jam lah, setengah jam sampai 1 jam, tergantung padatnya pekerjaan. Jadi sebenarnya sih kita nggak yang benar-benar harus fix dan kaku gitu ya. Sebenarnya essentialism ini adalah bagaimana kita secara sadar melakukan trade off saja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kesannya dari buku ini sepertinya hanya fokus di beberapa hal yang sempit, nggak juga gitu. Jadi kita bisa terapkan di hal-hal kecil saja, karena di bagian execute ini juga ada yang namanya small wins gitu. Jadi kita fokus pada small win aja dalam sehari gitu. Jadi berfokus pada progresnya, bukan pada hasil akhir gitu. Progresnya gitu, yang small win ini yang kita fokuskan supaya kita bisa progres terus secara konsisten. Seperti itu. Yang saya sekarang lakukan adalah secara rutin rajin olahraga. Setiap pagi saya bangun jam 5, saya olahraga secara konsisten selama setengah jam untuk lari pagi. Itu menurut saya prestasi pribadi saya ya. Kalau mungkin buat yang lain, apalagi Prof. Budi itu yang udah futsal lah apa gitu kan, emang hobi gitu olahraga. Kalau saya olahraga tuh terus terang saya hindari banget gitu sebenarnya. Tapi karena saya udah bikin essential intent saya karena kejadian yang saya sakit itu, kesehatan adalah yang utama, maka olahraga itu saya jadikan sesuatu yang esensial gitu setiap pagi, seperti itu. Kemudian yang play. Nah, yang play ini di buku ini nggak dijelaskan gitu batasannya gimana. Saya juga lihat ada beberapa artikel, sebenarnya saya juga tertarik sih untuk play ini bisa meningkatkan produktivitas ya. Ternyata katanya sih segala macam permainan sebenarnya. Bermain apa saja, video game pun bahkan termasuk. Cuman saya sempat diskusi juga sih sama suami saya gitu ya, kalau main video game bukannya malah jadi itu tadi ya, malah jadi stres gitu, misalnya apa kalah gitu kan. Karena video game sekarang sudah didesain se-engage mungkin gitu ya, membuat orang nggak bisa berhenti gitu untuk main gitu. Karena secara psikologis juga udah dia bikin algoritma supaya kita tuh jadi penasaran terus naik level untuk bisa ya desain video gamenya seperti itu. Nah, jadi mungkin video game sampai di batasan tertentu gitu kali ya. Kalau menurut saya ketika dia sudah, sebenarnya sih intinya ketika dia sudah tidak memberikan efek positif lagi, berarti udah nggak bagus gitu. Seperti itu. Makanya tadi saya juga bingung, kira-kira kalau di Indonesia mungkin nggak ya untuk diterapkan play ini gitu di dalam perusahaan, seperti yang tadi saya sebutkan gitu contohnya. Atau malah orang jadi malah main aja nggak kerja gitu. Gitu kira-kira.
Wah, siap. Terima kasih nih, Mbak. Jadi ngingetin ya, berarti paling nggak kalau udah menimbulkan efek yang nggak bagus di stop gitu ya. Sadar lagi, sadar ini udah nggak esensial gitu. Oke, terima kasih Mbak Gita. Ini kayaknya ini host langsung bertanya ini host nih. Boleh deh kalau gitu dikasih deh waktunya. Silakan dibacakan pertanyaannya langsung. Monggo Mbak Uli, silakan. Oh, ngomong sendiri ya, bukan dibacakan. Bacakan apa ngomong sendiri nih? Nggak, bagi aku setuju banget sih sama si esensialisme ini ya. Tapi kadang-kadang kan juga ada orang yang kita temuin tuh ya I choose to gitu. Saya memilih melakukan ini, tapi buat orang lain gitu ya, buat lingkungan itu dianggap abai gitu. Atau juga apakah orang itu sendiri juga punya kepekaan gitu ya bahwa antara bahwa dia esensialism atau bersikap individualis gitu. Arti batasannya di mana nih Mbak Gita? Itu kayaknya apa ya? Tadi kan ada to say no gracefully itu kan ya. Itu sih menurut saya sebagai salah satu cara untuk tidak jadi merusak hubungan baik dengan orang lain tadi saya bilang. Memang sih tekniknya juga agak ada seninya gitu ya untuk menolak dengan. Saya pernah ditolak Mbak Gita, Mbak. Oh gitu ya. Itu cukup graceful apa enggak ya? Berarti graceful banget. Gitu. Boleh share cerita nggak biar santai dikit lah ya? Boleh nggak? Please Mbak, please. Jadi waktu itu saya pengen Mbak Gita IG live dengan saya. Gimana menghadapi usia 40, ingat nggak Mbak? Nah, Mbak Gita say no, alasannya seperti ini. Saya rasanya tidak sesuai untuk itu Mbak Dipi. Jadi kan pas konflik ya, maksudnya ya, bukan itu sih. Dan menurut saya itu aplikasi dari yang barusan itu, seperti itu. Dan saya merasa bukan ditolak seperti apa gitu, karena bukan secara personal ya, bukan personal konflik gitu. Karena itu ada berkaitan dengan si muatan bukan tidak sesuai dengan usia gitu dan lain sebagainya begitu. Maaf Nila. Mbak. Paling ini kalau misalnya orangnya jadi individualis, kalau menurut saya sih balik lagi ke trade off-nya dia gitu ya. Kalau dia juga secara trade off merasa esensial dia bukan untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain gitu ya, fokusnya ya mungkin itu adalah yang esensial dalam hidupnya gitu. Kita juga nggak bisa bilang bahwa dia baik atau enggak. Mungkin menurut dia itu adalah yang dia sudah menerapkan esensialism, tapi dampaknya buruk ke orang lain, itu jadi trade off-nya dia gitu. Kalau dari core mindset-nya esensialism ya. Perlu ada awareness tentang konsekuensi ya. Arti konsekuensi dari pilihannya dia juga harus accept gitu ya Mbak Gita ya. Ya, itu si konsep konsekuensi tadi itu adalah di chapter trade off itu tadi. Oh, oke, sip. Thank you Mbak Gita. Mbak. Ya, pertanyaan berikutnya. Wah, ini karena satu boleh baca sendiri, jadi yang lain juga boleh baca sendiri ya biar kedengaran suaranya. Berikutnya ini sering juga nih malang melintang jadi moderator bahkan jadi reviewer, Mas Adi Kurnia, silahkan. Aduh, kirain tadi dibacain ya, makanya aku harus sengaja ngechat itu biar nggak usah baca lagi nih, biar cepat. Ya ini pertanyaannya mungkin sederhana aja, masalah manajemen waktu nih. Tadi kan tadi disebut life balance, tapi ada juga esensial nih. Apakah seorang yang esensialis itu hidupnya teratur, yang tadi ada tidur, ada play, ada ini, atau dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang esensial. Nah ini gimana ini ininya apa? Pemahamannya dari buku ini atau yang disebut esensialisme tadi. Oke. Tadi pilihannya antara dia hidupnya teratur, termanage dengan baik, atau dia justru berfokus pada yang esensial. Ya, dia menghabiskan waktunya lebih banyak dengan yang esensial gitu. Oh, jadi sebenarnya ketika dia menghabiskan waktu atau berfokus dengan hal yang esensial, bukan berarti jadi nggak teratur juga sih kayaknya.
dia bisa membuat, jadi menurut dia yang penting, esensial apa, itu dibikin space di dalam waktu sehari-harinya gitu. Jadi sebenarnya manajemen waktu dan yang esensial ini apa ya, nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi menjadi bagian sebenarnya. Dan esensialisme mungkin, nah ini sebenarnya sih saya juga tertarik, saya kan nggak pernah kerja di korporasi gitu ya. Yang saya banyak dapat pengalaman adalah ketika saya menginterview orang di korporasi. Itu kan banyak yang mengeluhkan seakan-akan, pernah saya juga yang bilang hustle culture gitu ya. Nah, ketika sudah sampai di titik dia sepertinya sudah tidak bisa memberikan prioritas apapun, apa tadi yang kalau kata-kata ajaibnya Greg McKeown, if you don't prioritize your life, someone else will. Nah, di situ tuh berarti esensialisme harusnya bisa masuk gitu. Berarti ini udah ada yang salah kayak gitu. Tapi ketika dalam sehari-hari manajemen waktunya juga udah oke, ya sebenarnya mungkin esensialisme udah masuk di dalam dia ketika mengatur waktunya gitu, Mas. Atau mungkin saya agak salah menangkap pertanyaannya nih. Atau gimana? Ya berarti justru malah dibalik ya. Ketika dia sudah bisa menentukan sesuatu yang esensial, maka dia akan mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga semua waktunya akan digunakan untuk sesuatu yang esensial. Mungkin seperti itu kali ya. Wah, betul sekali. Kayaknya kalimatnya lebih pas, teman. Bagus. Jadinya saya ada sedikit konflik. Jadi Mas Pak Adi bisa menjawab pertanyaan sendiri ya. Ya udah, terima kasih berarti gitu ya pemahamannya ya. Jadi bukan sesuatu yang konflik, tapi justru ya, betul. dengan esensial misalnya yang dia waktu sehari 24 jam, bagaimana 24 jam ini bisa kita gunakan untuk semua yang esensial menurut persepsi kita ya. Betul. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Mas Adi. Wah, ini kalau berikutnya saya mau manggil Mas takut banget. Silahkan Pak Gatot. Pertanyaannya monggo Pak. Oh, mesti nggak dibacain ya, baik. Singkat aja sebetulnya karena terkait ya dengan Mas Adi tadi, saya melihatkan dua sosok ini ya, Mbak Gita sama Mbak Dipi ini aktif gitu ya. Paling tidak saya melihat dari IG-nya gitu. Dan saya yakin yang beliau-beliau lakukan ini semua yang esensial, dan saya bisa membayangkan ya, Mbak Gita itu misalnya ya itu setiap hari paling enggak mesti mereview assessment atau pokoknya semua pekerjaan profesi itu pasti ada gitu ya. Kemudian juga Mbak Dipi gitu ya. Saya lihat IG-nya tuh saya tuh kagum gitu loh, keren-keren gitu loh. Mbak Gita bahkan punya 2 IG gitu dan dua-duanya keren gitu. Jadi saya sampai ngiri gitu. Saya sendiri update IG paling banter ya seminggu sekali gitu ya. Tapi itu pun juga saya nggak melihat semua yang saya lakukan itu esensial. Nah, saya pertanyaannya sebenarnya simple sih. Saya yakin Mbak berdua ini semua yang dilakukan pasti esensial. Paling tidak yang kelihatan di IG. Gimana nih kalau semuanya esensial tapi melebihi dari 24 jam gitu loh. Itu aja sih. Gue mau Mbak Gita dulu atau Mbak Dipi duluan nih? Mbak Dipi dulu dong. Ya, biar kedengeran suaranya. Mbak Dipi dulu, boleh, silakan. Barusan saya mau melempar bola, ternyata sudah dilempar duluan. Karena saya mute barusan. Baik, Mas Gatot, terima kasih untuk pujian-pujiannya yang waduh, saya menjadi terharu sekali. Bukan pujian, kenyataan. Oh, baiklah. Ya, tapi sebelum jadi seperti itu, saya mengalami trial error yang panjang juga, Mas, Mbak, dan semua yang ada di sini. Jadi coba-coba begitu ya, ini dicocokkan, nggak dapet, ini dikurangi, nggak dapet, yang ini keteteran gitu. Apalagi ketika saya lagi pengen nambah wawasan yang lain, contohnya kayak kemarin itu saya nyoba siaran lagi setelah lama enggak gitu kan, kaku banget. Itu berarti saya harus merelakan tanda kutip ada yang saya jadi kayak misalnya tulisan blognya jadi
saya kurangi gitu, yang harusnya berapa dalam sebulan berapa kali gitu, itu harus dikurangi, diganti dengan, jadi paling seperti itu. Ketika 24 jam dia sudah tidak cukup lagi, memang harus ada yang kemudian diotak-atik di situ kalau saya. Tapi pada intinya tetap saja biasanya saya buat perencanaan sih kalau saya begitu, semua punya tujuan dulu, mengapa, why-nya, mengapa saya lakukan itu gitu, pentingnya di mana, worth it nggak, lain sebagainya gitu ya. Ini esensial nggak, kalau udah yakin itu masukin ke agenda, saya masukin ke agenda, dari situ saya cocok-cocokin lagi. Berarti kalau misalnya ini membutuhkan waktu yang fokus yang tinggi, waktu yang agak lama, namanya juga belajar hal yang baru gitu ya, apakah itu bikin podcast gitu ya, atau dia editing video dan sebagainya, ya otomatis ada yang dikurangi, yang lain yang mana nih yang bisa dikurangin dulu gitu, sampai kemudian yang baru ini bisa dapat flow-nya. Begitu dia dapat ritmenya, dapat triknya, bisa ngejar lagi yang belakang gitu ya. Jadi kemudian bisa dimasukin lagi ke dalam frame yang esensial yang esensial bagi saya gitu ya, masukin dalam to-do list-nya. Dan kemudian saya pakai yang itu Mas Gatot, yang dari Chris Bailey, hyper focus itu, mulai dari waktu-waktu di mana energi saya paling besar, itu saya batasin tugas-tugas yang penting untuk hari itu, apa saja diplotin dengan baik begitu. Nah, idealnya kan kayak yang bisa langsung atau gimana gitu. Pada kenyataannya adalah jatuh bangun dan semua berbentuk siklus kalau menurut saya. Kalau dalam hidup saya begitu Mas Gatot, berbentuk siklus itu. Jadi coba, terus gagal, berhasil, nanti masuk lagi yang baru, terus saja seperti itu sampai akhirnya dapat. Dan yang dapat ini juga nanti ada lagi yang baru begitu, kurang lebih. Ternyata yang namanya esensial di dalam hidup saya itu bisa berubah, people change gitu ya. Dan itu kerasa banget. Dulu waktu belum punya anak, dia belum esensial kan begitu. Kita punya anak dia jadi esensial gitu, dan itu masuk dalam to-do list yang nggak bisa diganggu gugat. Yang kalau misalnya ada strategi gitu yang pagi hari ada 7 habit, ada 3 habit yang dilakukan orang-orang sukses, itu nggak bisa mas saya gitu ya, pakai strategi atau make habit yang intention yang harus pakai jam, itu nggak bisa buat saya karena ada anak yang harus diganti-ganti. Senangnya kita sering baca buku itu pasti Mbak Mas merasakan, kita paling nggak punya tools ya, ada pilihan ini nggak bisa, yang itu masuk ini gitu. Kira-kira seperti itu Mas Gatot dari saya. Nanti kalau misalnya kurang jelas silakan ditanyakan kembali. Kita lempar ke Mbak Gita nih yang punya acara, silakan. 24 jam kayak kurang gitu ya Pak ya. Memang sih, kalau bisa nambah sejam, kalau misalnya pergi ke pergi ke Makassar gitu yang Wita, kita kayak ada nambah ekstra 1 jam, kayaknya seneng banget gitu ada tambahan waktu gitu ya, kayak dapat 25 jam. Gimana ya, kata saya memang esensialisme ini ya itu benar kata Mbak Dipi gitu. Jadi proses trial error pasti, perencanaan yang spesifik tadi yang saya bilang buffer itu juga membantu, dan untuk hal-hal yang sudah kita anggap esensial pun harus kita breakdown lagi gitu, dari yang esensial ini apa yang paling esensial lagi gitu. Kalau seperti misalnya yang esensial buat saya tadi ya, misalnya mau rajin olahraga, ini kita breakdown lagi mau olahraganya apa gitu kan, yang paling bisa saya lakukan secara konsisten apa, karena kalau nggak FOMO kan, lagi ngetren sepeda jadi pengen naik sepeda, kalau lagi ngetren pilates jadi pengen ikut pilates gitu, akhirnya yang esensialnya adalah untuk mau rajin olahraganya jadi kedistrak oleh pilihan-pilihan yang nggak penting juga gitu akhirnya gitu. Jadi di situ memang harus ada kesadaran untuk tadi ya, I choose to itu gitu. Jadi yang paling esensial bisa dilakukan secara konsisten, tiap pagi gampang, saya tinggal ke bawah ke basement untuk hari pagi gitu. Nggak perlu pakai alat, tinggal pakai sepatu aja gitu kan. Jadi itu akhirnya yang bisa dikerucutkan gitu. Jadi menurut saya ya ini ya, kalau di buku si Greg McKeown sih dia pakai namanya select, jadi selection itu ada di eliminate, dia pakai the power of extreme criteria bahkan gitu. Jadi dia pakai seperti yang apa disebutkan oleh TED speaker Derek Sivers gitu ya, katanya kalau it's either hell yeah or no gitu.
Jadi bikin ekstrim kriteria aja. Kalau nggak hell yeah, bahkan kalau nggak clear yes-nya nggak dipilih gitu. Berarti kalau if it's not clear yes, it's a clear no gitu bahkan. Seperti itu. Jadi setiap opportunity yang datang di breakdown lagi sampai minimum kriteria untuk opportunity ini kita ambil apa, kemudian ideal kriterianya apa, dari situ baru kita ambil opportunity-nya. Jadi nggak secepat itu ngambil semua peluang yang ada, kalau nggak kita pasti akan FOMO tadi gitu ya. Jadi pentingnya ada jeda tadi untuk lihat dan memilah mana yang paling esensial di antara semua yang esensial ini gitu. Gitu sih paling mungkin ya Pak Gatot. Kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Gita, Mbak Dipi. Pak Gatot, catatannya mau di-reveal nanti ya Pak ya, jangan sekarang. Nah, ini seperti saya tadi sudah melihat Prof. Budi sampai sudah buka ininya, pecinya dibuka, dipakai lagi. Coba, Prof, mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan atau didiskusikan? Seru nih kayaknya. Pasti rame kalau udah ada Prof. Budi. Assalamualaikum. Sorry, agak telat. Waalaikumsalam. Nah, ini. Saya mau mulai dengan ini ya. Membaca sebuah puisi gitu ya. Puisinya gini. Pilihlah aku. Pilihlah aku. Pilihlah aku. Akulah yang utama. Akulah yang esensial. Bukan dia. Dia? Kenapa dia lagi? Kenapa dia yang kau pilih? Kenapa? Kenapa dia? Kenapa dia? Jadi ini saya lagi men-challenge saya. Jadi ceritanya cuma gitu aja sih. Jadi saya men-challenge setiap hari itu harus nulis puisi gitu ya. Nah, puisinya barusan saya nantang gitu. With puisi 5 detik dengan kata esensial. Tadi esensial. Jadi puisinya tentang esensial. Tapi kalau orang mikir tuh mungkin milih cewek, cowok atau apa ya. Tapi bukan, ini sebenarnya milih tadi barang yang esensial apa. Pilih aku. Aku yang kau pilih. Kopiah, bukan gitu. Jadi ini saya mau buat kayak gitu tadi. Jadi challenge saya. Nah, saya sebetulnya mohon maaf telat segala macam. Cuma saya dari tadi itu yang maaf karena telat saya nggak ngikutin ya. Jadi gini, apa ya yang menjadi ukuran kalau saya mengatakan ini sesuatu esensial atau enggak gitu ya. Karena saya mungkin nggak ikut di awal, saya coba sambil baca-baca kok masih belum nemu ya. I choose to gitu. Tapi kan I choose to bisa ngawur gitu kan ya. I choose to do this tapi nggak esensial gitu. Menurut saya esensial. Enggak, itu Pak Budi itu nggak esensial, tapi menurut saya esensial gitu. Jadi saya rada ngawur juga ya. Hitungannya apa tadi? Kalau saya itu ya hell yes, I don't know, tapi semua hell yes, semuanya hell yes. Jadi semuanya gimana no-nya gitu? Atau no, semuanya dianggap no gitu ya. Nah, saya sekarang saying no banyak nih. Saya udah saya menganggap saya udah menguasai saying no lah gitu ya. No to many things. Nah, saya masih kebingungan karena mungkin yang saya sebut esensial tadi nggak esensial bagi orang lainnya. Apa begitu gitu ya esensialnya? Contoh, saya disuruh apa-apa saya milih futsal. Dikasih duit 5 juta saya milih futsal, yang saya keluar duit. Itu ya. Kenapa Pak Budi? Karena esensial duit Pak Budi gitu. Kenapa Pak Budi milih itu? Mungkin bagi saya olahraga penting ya, bagi saya esensial gitu ya. Tapi saya masih belum bisa menentukan, di rumah saya ini barang-barang banyak banget ini. Saya bukan hoarder gitu ya, tapi saya suka susah milih. Ini kayaknya masih penting ya. Ini esensial, things aja udah susah milih, apalagi tugas gitu. Sampai sekarang saya biasanya saya buat to-do list ya kayak Mbak tadi ya di itu. Tapi to-do list-nya itu nggak pernah saya eksekusi. Jadi saya cuma buat to-do list for the sake of creating to-do list. Jadi saya tidak merasa bersalah gitu ya. Buat to-do list sudah, dieksekusi tidak. Tapi dari saya nggak tahu ya apakah yang saya lakukan salah. Itu saya dengan melihat kemudian saya punya feeling aja menentukannya benar nggak gitu ya. Mungkin Mbak bisa ngasih guidelines gitu ya. How do I measure yang saya sebut esensial itu benar esensial bukan karena kesengajaan saat ini aja yang ya lagi senang itu dianggap esensial gitu. Mungkin 2 minggu lagi nggak esensial gitu. Punten ya, jadi agak bulat gitu ya. Tapi di kepala saya masih pusing sambil saya baca-baca juga kok ini review-review yang lainnya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima Pusing kasih kan Prof. pertanyaannya kan ya. Singkat, nah kan serunya itu loh ngejelasin pertanyaannya, apalagi puisinya. Monggo silakan Mbak Gita atau Mbak Dipi. Kalau udah profesi kayak gitu ya.
justru sangat menantang sekali pertanyaannya. Tapi menurut saya esensial menurut Pak Budi bukan esensial buat orang lain. Ya benar, kalau menurut saya sih seperti itu. Justru emang benernya begitu gitu. Artinya kita memberikan ukuran ya ke diri kita sendiri gitu. Kalau kita belum ngerasa riweuh, kalau kita belum merasa overwhelmed, ya berarti mungkin sudah esensial yang dilakukan. Sebenarnya balik lagi ke trade off tadi gitu ya. Kalau core mindset-nya si essentialism ini kan memang ya I choose to gitu ya. Berarti kalau sudah secara sadar memilih itu berarti juga siap dengan konsekuensi atau trade off yang menyertai pilihan itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada salah benarnya ya kita sendiri gitu ya yang mengukurnya gitu. Apakah ini membuat kita jadi lebih baik atau membuat kita menjadi lebih riweuh gitu. Gitu sih. Siap. Tapi tadi Bapak memilih apa tadi? Futsal atau uang 5 juta gitu ya Pak ya? Oh gitu, jadi milihnya futsal gitu maksudnya. Iya. Kayak sekarang kan saya ada pilihan nih, saya milih tidur atau ikut acara ini. Saya pilih acara ini, berarti kan bagi saya ini esensial kan gitu ya, seolah-olah I choose to listen to this gitu ya, instead of sleeping gitu. Iya benar. Jadi bagi saya ini esensial kan gitu kan ya. Benarkah begitu? Atau kebetulan ya saya jadi pengen aja lah, nggak esensial juga, cuma pengen aja gitu. Karena saya masih belum tahu ini esensial atau enggak gitu. Kalau Bapak secara sadar merasa ini esensial dan kemudian dipilih, itu baru esensialisme. Jadi kalau dipilih karena di pressure oleh Pak Gatot misalnya gitu ya. Enggak juga sih. Maaf. Misalnya Pak Gatot, wah Budi datang dong gitu kan, misalnya itu berarti nggak esensial gitu aja sih Pak. Siap. Benar. Sambil kakinya diinjek ya. Kalau nggak di WA aja terus Pak. Teror. Saya ingat itu loh, Prof. Budi, teori atau opini yang disampaikan oleh Jay Shetty di Think Like a Monk. Dia bilang kan di situ, kita melakukan sesuatu itu dia sangat mendorong orang-orang untuk tahu value kan, awalnya begitu kan, value-nya apa? Nah value tiap orang itu kan beda-beda, jadi harus temuin value dulu. Nah value itu nanti kemudian harus dicek, kalau saya ingatnya Jessica bilang dicek apakah value yang kita miliki itu udah positif atau enggak, karena ada value-value yang ternyata negatif. Kalau sudah yakin semuanya positif, kalau positif kan pasti akan membawa kepada kebahagiaan, kesuksesan yang lain, ke arah sana lah gitu yang positif. Kalau sudah yakin semuanya positif, maka mulailah mengkurasi kehidupan. Ada 3 yang dikurasi, 2 diantaranya adalah waktu dan uang. Nah, saya teringat ini gara-gara tadi Prof. Budi bilang futsal bagi saya penting karena kesehatan bagi saya esensial. Itu artinya value Bapak dari value-nya Prof. Budi ada di kesehatan, makanya itu esensial. Nah, yang value tiap orang ini kan berbeda-beda, makanya dia jadi beda antara satu dengan yang lain. Kalau saya misalnya berpikir apakah ini tidak akan menjadi satu friksi tersendiri ya, karena yang jadi esensial buat saya beda dengan orang lain, barangkali balik lagi ke kedewasaan masing-masing dan juga wawasan ya. Kalau yang sudah dewasa paham bahwa yang bersangkutan bahwa orang lain itu ya punya kebutuhan, punya prioritas dan lain sebagainya. Toh value-nya yang dipegang juga positif gitu. Toh kalaupun dia mengatakan no, ada alasan yang tepat di situ. Lagi-lagi tas konflik bukan personal konflik. Toh dia membicarakannya dengan baik-baik, komunikasinya lain sebagainya, sehingga ya kalau dilogikakan harusnya friksinya ya minim gitu. Kira-kira seperti itu barangkali Prof. Budi. Nah berkaitan dengan barang-barang, kalau saya sendiri sih menerapkannya yang disampaikan oleh Marie Kondo, kebetulan memilih barang memang sesuatu banget. Buat perempuan fashion lah, pernak-pernik lah, buku loh, timbunan luar biasa ya, belum wishlist ya gitu-gitu ya. Ya, tapi memang kalau nggak dipilih beribet banget rasanya di saya juga. Nah, kalau berkaitan dengan barang-barang, kata Marie Kondo kan paling enggak kita bisa menanyakan ke diri sendiri, dia satu punya meaning nggak? Jadi bukan masalah banyak sedikitnya, tapi itu punya makna nggak? Jangan sampai kita simpan, dia nggak punya makna. Karena pada kenyataannya banyak yang seperti itu, beli tapi nggak ada makna, simpan tapi nggak ada makna. Kemudian apakah dia punya selain makna dia bisa dalam beberapa
jarak tertentu dia akan kita gunakan dari sisi manfaatnya lain sebagainya. Kira-kira untuk barang seperti itulah yang jadi acuan dari filosofinya berbenahnya Marie Kondo kayak gitu. Jadi teringat ke arah sana sih. Saya Seperti boleh itu. rebuttal sedikit ya, Boleh. Contoh yang saya lihat tuh begini, kayak Mark Zuckerberg dan lain sebagainya kan bajunya warnanya itu semua gitu ya. Iya. Karena bagi dia nggak esensial tuh milih baju warna Iya. segala macam gitu kan ya. Iya. Bajunya Iya. semua saya nggak pusing, itu baju tuh nggak esensial bagi saya gitu kan ya. Kalau bagi orang lain esensial gitu. Ini harus warnanya harus coraknya sama, dia nggak begitu, bagi dia nggak penting. Oke. Saya juga kadang-kadang merasa bagi saya baju itu nggak penting, nilai ininya nggak penting. Gini, saya dulu koleksi baju juga, maksudnya koleksi baju gini, baju musik lah ya, maksudnya ada gambar logonya siapa, saya koleksi. Sekarang saya pakai sampai rusak gitu. Karena bagi saya bajunya itu, jadi gini, saya teringat sebuah lirik gitu ya, monumen dibangun tuh untuk orang mengingat-ingat orang gitu. Tapi sebenarnya bukan monumennya, memoris ya, memoris yang dibangunnya gitu. Jadi baju saya ini biar bajunya punya ini dulu saya beli nonton apa, bajunya rusak, nggak penting bajunya, sebenarnya kan memorisnya gitu ya, bukan bajunya gitu ya. Kayak juga orang nonton, saya juga sekarang kalau nonton apa orang pakai video gitu, bagi saya nggak penting lagi saya ngerekam video lagi, karena yang penting saya pernah nonton videonya, bahwa orang terbukti atau enggak saya nonton itu nggak penting lagi gitu ya. Saya nggak mau nyimpan itu lagi gitu kan. Berarti kan value-nya orang beda-beda gitu ya. Tapi jangan-jangan value saya belum tentu benar gitu. Maksud saya, misalnya value saya orang jahat ya. Berarti value saya mendominasi orang-orang, itu bagi saya penting banget gitu ya, esensi banget supaya saya mendominasi. Kan nanti bisa kacau juga. Jadi maksudnya gini, kalau gitu ini kan terlalu subjektif semua gitu ya. Garis benang birunya, benang tuh merah ya. Kalau kenapa nggak biru ya? Benang hijaunya gitu ya, benang hijaunya itu kenapa nggak ada sesuatu yang bisa dipegang sama gitu. Jadi kalau semuanya ya terserah Anda, jadi malah bingung kan menurut saya gitu ya. Jadi susah megang framework-nya tuh susah gitu, karena nanti semua orang punya yang beda-beda. Bagi saya esensial ini. Jadi berarti nggak esensial dong. Sorry, jadi confused gitu ya. Jadi kalau mudah-mudahan bisa mengurutkan kepala saya itu sehingga Pak Budi yang esensial dari poinnya itu bukan itu gitu. Bulat kan ya. Karena kepala saya ini kusut, berarti nggak esensial semua nih yang saya omongin tadi gitu. Itu karena berpikir kritis. Tadi itu kan untuk hanya pemikiran aja ya, tidak harus untuk dijawab sih. Itu kritis berarti Prof Budi. Kalau saya sih ketika kebingungan apa yang saya pilih itu adalah sesuatu yang benar atau tidak, atau esensial atau tidak lain sebagainya, minimal saya saya mengecek value tadi itu yang saran dari Jayaseti, dikurasi apakah value yang saya pegang itu sudah positif. Cek ada listnya banyak, bisa di browsing. Saya pernah nge-browsing itu apa sih value-value yang positif di situ. Kemudian paling enggak kalau untuk saya secara pribadi apakah ini benar atau tidak, ya balik lagi mungkin menilainya dari norma-norma, kemudian dari agama Islam ya kayak saya pegang. Di situ jalurnya gitu, tidak jauh-jauh dari situ. Karena kalau misalnya ini dibuka secara lebar, saya sependapat dengan Prof Budi, kan ada yang negatif, ada yang positif. Gimana dengan yang negatif? Bagi dia esensial gitu. Tapi kan begitu harus dicek dengan yang positif, value yang positif, dengan norma, dengan agama lain sebagainya, ya tuntunan-tuntunan yang ada di dalam hidup itu kan akan kembali lagi. Itu ada guidance-nya. Kalau menurut saya kurang lebih saya punya guidance-nya dari situ. Itu barangkali Prof kalau untuk saya secara pribadi. Apa itu? Ya, berat. Udah aman, Prof. Ini Mbak Gita mau nambahin lagi atau gimana? Bentar, kayak harus saya endapin dulu. Terlalu kompleks. Kalau value-nya adalah sebagai orang jahat, ya maksudnya, ya ini sih, biasanya Prof Budi teh suka menantang psikologi itu gitu. Jadi kok kayaknya nggak ada yang bisa jadi ukuran gitu kan. Sementara psikologi sangat suka yang nggak ada ukuran, karena kita adalah social science. Jadi individual differences itu adalah sesuatu yang kita agungkan. Jadi kalau misalnya memang value-nya dan yang esensial adalah yang jahat, ya sebenarnya nggak dibilang ini jadi
nggak esensial juga gitu. Tapi kan itu tadi saya balik lagi ke trade off-nya gitu. Trade off-nya apa dengan menjadi jahat tersebut gitu. Kalau itu bisa diterima gitu ya, ya maksudnya berarti itu yang esensial buat dia gitu. Kalau menurut saya sebenarnya buku ini lebih ditujukan kepada mereka yang overwhelmed gitu loh Pak. Jadi overwhelmed sepertinya melakukan semuanya itu urgent, semuanya itu prioritas, tapi dia jadi lupa itu yang dikerjakan prioritas siapa sebenarnya gitu. Jadi berjalannya hidup juga jadi kayak robot gitu, otomatis aja tiap pagi jadi kayak slave gitu. Jadi buku ini tuh ingin mengingatkan bahwa lu tuh punya the right to choose loh gitu. Jadi secara sadar bisa memilih sebenarnya gitu yang mau lu prioritaskan apa gitu. Bukan I have to do this because ya atasan saya nyuruh, tadi yang saya kasih contoh gitu ya. I have to do this gitu. Kalau enggak gimana nanti nggak enak dong sama teman-teman yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi alasan dia memilihnya karena pressure dari lingkungan gitu, bukan dari dirinya sendiri. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Ya, sepertinya udah karena udah begini udah ya. Udah tenang ya. Siap kalau gitu. Ini Pak Gatot dari tadi udah lelah mungkin. Boleh Pak, silakan Pak Gatot. Sebetulnya tadi mau ini sih, mau nyela sih, karena yang disampaikan Pak Prof Budi tadi menarik sekali. Jadi begini, ini menurut saya nih, saya menangkapnya dari presentasinya Mbak Gita tadi, jelas sekali bahwa esensialisme itu sangat subjektif. Jadi sangat melekat pada diri kita, diri seorang Prof Budi, seorang Gita, seorang Dipi, seorang Ina, seorang Oktina gitu. Jadi artinya itu semua tergantung dari subjectivity kita, dan itu tergantung dari value kita gitu. Jadi mana yang kita anggap sebagai esensial itu orang lain mungkin nggak melihatnya esensial gitu. Contohnya ya buku, ya orang lain buku. Saya sebetulnya di sini ada teman saya namanya Pak Edi Kastiono, tempo hari dia tuh posting di suatu grup gitu ya, dia bilang bahwa ini yang namanya koleksi ini, koleksi apapun ya, nanti akan dihisap nggak di akhir-akhir. Wah, saya kepikiran ya, dan saya tiba-tiba juga ingat ada teman kita di WA grup BBB itu, Mas Naufal pernah bilang, ayo dong Mas nulis Atomic Habits. Aduh, saya mesti ingat-ingat lagi Pak, soalnya bukunya udah saya wakafkan. Saya langsung jelek gitu, kayak ditampar saya gitu. Sementara saya ini nggak pernah memberi buku gitu. Maksudnya buku yang sudah saya baca itu tetap saya keep gitu. Jarang lah saya kasih ke orang, itu jarang banget. Karena semakin bagus, semakin saya simpan gitu. Padahal begitu ada pertanyaan dari Mas Edi Kastiono itu, saya lagi mikir gitu, wah jangan-jangan benar ya dihisap ya. Saya jadi mencoba melatih bagaimana ya supaya buku ini bisa saya juga wakafkan gitu ya. Karena kadang-kadang berpikir gini loh, jangan-jangan saya wakafkan nggak dibaca sama dia, terus dipakai untuk ganjil apa gitu. Jadi saya udah negative thinking dulu gitu. Nah kemudian saya pernah punya ide, gini aja, kalau saya udah punya e-booknya, ya fisiknya saya kasih ke orang, gitu. Itu pun nggak terjadi. Jadi banyak buku yang saya punya, bahkan udah punya elektroniknya ya, masih beli fisiknya. Jadi memang saya ini jadul banget lah pokoknya. Yang namanya buku e-book itu saya selalu mencoba membeli fisiknya. Selain kata Pak Bambang ya, baunya tuh enak banget, itu keren. Terus bacanya tuh gini gitu loh, bukan gini-gini tapi gini gitu loh. Jadi aduh pokoknya keren banget kalau baca buku kertas. Nah ini satu hal, jadi mengenai esensialisme. Terus saya sekarang sedikit melihat dari buku esensialisme ini, menurut saya pola atau struktur berpikir dari Greg McKeown ini keren banget ya. Tadi Mbak Gita dengan sangat baik, bahkan presentasinya saya acungi jempol, bagus sekali Mbak Gita, terima kasih. Sangat simple tapi langsung jelek gitu, kena gitu loh. Bagi saya baca itu aja udah bisa mengerti gitu. Nah, caranya membagi itu keren banget. Jadi dia mulai dari essence, kemudian explore, eliminate, execute. Nah,
itu kelihatannya mudah ya. Begitu setelah itu sama dia di drill down ke dalam. Contohnya yang saya catat tadi adalah essence. Mulai dari choose, discern, sama trade off. Ya. Nah, kalau cuman masalah choose gitu ya, itu udah lama sekali saya sering dengar, wah, you have to change your mindset from you have to I choose to gitu. Itu sering, ya. Tapi kemudian sama dia disambung dengan discern dan kemudian trade off. Nah, kuncinya ternyata di trade off. Jadi apa yang membuat saya ini nanti is big on? Saya langsung, waduh ini. Jadi the key to essence adalah trade off. Sejauh mana Anda melakukan trade off antara futsal sama 5 juta? Ya, orang lain melihat 5 juta, wah gede banget, itu bisa hidup untuk 1 bulan itu, upah minimum regional, cuman futsal. Ya mending saya uangnya gitu ya. Ya, itu karena dia big on-nya on the kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara Prof ini udah nggak mikirin gitu ya. Jadi artinya big on-nya adalah pada futsalnya gitu. Jadi sangat-sangat kembali ke masalah yang individu tadi, subjectivity. Terus yang terakhir terkait dengan kata-kata Mbak Gita tadi bagus banget dari buku ini adalah everything is non-essential. Wah, itu. Jadi kalau sudah ada kata-kata everything is non-essential, tinggal sekarang kita renung. Benar nggak sih non-essential? Gitu kan. Nah, saya jadi ingat kalau kaidah agama Islam kan ibadah itu terlarang. Coba, hukum asal ibadah terlarang. Kan orang kan, kaget kan, kok ibadah terlarang sih? Bukannya di Islam itu disuruh ibadah. Ternyata belum selesai. Kecuali ada perintahnya dan contohnya. Jelek. Jadi dengan kata-kata yang seolah negatif, ibadah itu terlarang, orang jadi memperhatikan kan, loh apa sih ini? Kecuali ada contohnya dari Rasulullah, seperti itulah. Jadi intinya yang dikatakan Mbak Gita itu saya langsung nangkep. Jadi sebetulnya kalau saya kesulitan, karena menurut saya ya pribadi, paling susah di essence ini, sama execute. Ya. Kalau saya udah tangkep essence-nya, execute-nya mudah. Nah ternyata kata kuncinya dari Mbak Gita tadi adalah justru everything is non-essential. Nah dari situ baru kita bikin list banyak kan, satu persatu, baru kita cross check nih, satu persatu. Ternyata ini nggak benar, ini nggak benar. Dan mungkin hanya dapat 3 dalam sehari, atau mungkin 2 gitu ya. Kalau Mbak Dibi tadi kan 3 misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini menurut saya yang menarik dari diskusi ini. Saya rasa ini jadi bagus sekali dan ini kata-kata dari Prof tadi yang mengatakan bahwa Mark Zuckerberg aja bajunya cuma itu terus karena menurut dia nggak esensial. Nah itu juga menurut saya bagus. Jadi kita gimana menjalani hidup ini ya benar-benar berpikir ya seperti yang nggak esensial nggak usah dipikirin lah. Ya automate aja gitu. Ngapain kita mikirin baju? Walaupun orang lain mikirin baju sampai berbulan-bulan gitu. Nanti saya pesta bulan depan mau pakai baju apa gitu. Menurut saya itu. Jadi ini bukunya menurut saya strukturnya, caranya dia menyampaikan itu keren banget. Dan disampaikan oleh Mbak Gita dengan sangat jelas gitu. Dan kemudian dihubung-hubungkan dengan buku lain oleh Mbak Dibi gitu. Terima kasih, itu tadi ada mengomentarian aja karena terpancing dengan komentarnya Prof tadi itu aja. Insya Allah Pak Gatot. Mengomentarinya itu sebenarnya lumayan meringankan tugas saya Pak. Harusnya di wrap up, itu udah di wrap up sama Bapak, alhamdulillah. Udah bagus banget itu, saya juga nggak tahu kalau saya yang wrap up akan bagaimana gitu kan. Wah udah lengkap sekali informasinya dari Pak Gatot ya, intisarinya kita langsung dapat, kena banget itu di situ. Wah itu catatannya udah dibongkar, asik mantap. Nah ini tinggal ketawanya ya Prof Budi, kalau gitu udah di wrap up sama Pak Gatot ya. Wah, terima kasih banget nih Pak Gatot. Tapi tadi saya melihat Pak Buntoro, nih saya belum dengar suaranya Pak Buntoro. Mungkin boleh sepatah 2 patah kata atau ada komennya dulu nih sebelum kita ketawa bersama. Iya, saya tadi nggak dengar dari awal, tiba-tiba saya ingat ada bedah buku Pak Gatot. Ya kalau pengalaman saya sih memang saya kalau jualan itu cuma satu,
syaratnya atau hasilnya itu cuma satu, sell any price. Jadi esensinya jual. Berapa harganya nggak masalah. Jadi sales saya atau marketing saya kalau dalam negosiasi yang penting ditawar dan jual. Jadi hidup ini memang kita harus memilih ya, menentukan ya apa yang jadi esensinya ya. Saya tidak setuju Pak Gatot kalau esensial itu as a trade off ya, atau sebagai trade off itu sebagai pertimbangan ya. Saya rasa kalau saya sih tidak pernah mempertimbangkan ini penting apa hasil atau balasannya apa ya. Ya sell lah, ya, any price. Jadi saya tertarik sekali dengan buku misalkan The Power of Nice. Intinya berbuat baik sudah. Apapun ya sudah berbuat baik. Jadi saya tadi nggak dengar apa, tapi saya pernah dengar review buku ini, buku ini, ya menarik juga sih. Kira-kira komentarnya begitu, baiklah, nggak panjang-panjang lah. Karena kalau saya komentar banyak kan pada bingung. Ya Mbak Budi ya. Oke, terima kasih Mbak Ina. Ya, terima kasih Pak Buntoro, singkat tapi dalam ya Pak, langsung kena ke hati gitu. Waduh. Oke, kalau gitu. Kalau dilihat jam sudah menunjukkan 21.35, mungkin ada setelah ini langsung Bapak dan Ibu, Mas-mas dan Mbak melakukan hal esensial yang lainnya gitu ya, sebelum akhirnya beristirahat tadi karena tidur juga sebagai bagian dari yang esensial ya, kalau dilihat dari sini. Nah, tadi mungkin sedikit aja ya mengulas bahwa kalau misalnya kita lihat tadi stepnya untuk mengingatkan lagi, mengendapkan lagi sebelum tidur, kita ingat lagi stepnya dari mulai essence, kemudian explore, eliminate, dan execute. Nah, jadi kita mulai memilih ya, bukan menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu karena memang kita harus melakukan itu, tapi memang kita memilih gitu. Tapi kalau udah pilihannya banyak, nah perlu dieksplor lagi lebih dalam gitu kan, yang mana sih yang sebetulnya yang memang kita mau lakukan atau kita mau latih gitu lebih lanjut lagi. Dan kemudian juga dilakukan berikutnya eliminate, kita bisa clarify lagi gitu ya, kita bisa bahkan kita bisa tantang diri kita dan akhirnya lakukan gitu eksekusinya, mau dengan tadi apakah kita buat specific plan atau dengan mendesain suatu hal yang rutin. Mungkin itu. Dan tadi ada mengutip satu kalimat sedikit, gaya hidup minimalis ya, kurang lebih kalau misalnya kita coba mendengar dari ulasannya tadi ya, misalnya tadi ada nyebutin FOMO dan lain sebagainya, pertanyakan lagi apakah memang itu esensial untuk kita atau tidak. Itu mungkin. Nah, langsung kita ketawa dulu Prof Budi. Nah, ini dia. Monggo. Yang memandu biasanya kalau Prof Budi ketawanya beda, soalnya kalau saya nggak kurang bisa memandu seperti itu nih ketawanya. Silakan Prof Budi. Iya, ini mohon maaf, ini saya lagi ganti komputer, biasa pamer dulu. Itu FOMO, bukan maksud saya kan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ini ngerekamnya rada ngaco. Tadi siang saya juga gini tuh nggak gagal-gagal sampai akhirnya semua menertawakan saya. Malah hasilnya bagus karena menertawakan saya, bukan maksudnya begitu ya. Jadi instruksinya. Nah, untuk teman-teman sekalian sebentar saya keluarkan ini saya. Mana nih? Tuh kan nggak keluar ini preview saya. Nah, jadi ceritanya nanti saya hitung 1, 2, 3 gitu ya. Nanti semuanya harus bilang ketawa, tapi A-nya ditahan gitu ya. Ini ada 2 layar, jadi nanti yang bertahan 2 layar gitu. Oke ya, 1, 2, 3, ketawa, ketawa. Nah, kan nggak dapat ini, jadi gagal, harus diulang lagi. Nah, ini kan udah saya kasih warning tadi ya, jangan marah Pak Budi, nggak esensial juga di parah nih. Ternyata ya, ada 1 jadi ini, ternyata jadi, tapi saya fotonya jelek banget, nggak apa-apa, biarin. Saya Ayo, 1 ya. semua buka kamera. Sebentar, saya ketawa 1 ya, ini baru yang 1. Layar kedua, karena orangnya banyak nih, jadi harus 2. Sebentar, maaf.
Mana Zoom saya kok jadi hilang. Halaman kedua sebentar. Kita preview saya mana? Preview. Halaman 2. Jadi kan kita nggak tahu di halaman pertama atau kedua. Nah, jadi tetap harus ketawa. 1, 2, 3, ketawa. Ketawa. Udah. Sudah, Mas Gatot, Mbak Ina, silahkan Mbak Ina. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, ketawanya jadi kacau ya. Terima kasih Prof. Budi, ketawanya kita berikan aplaus dong untuk semuanya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Mbak Gita, terima kasih Mbak Dipi atas sharingnya. Terima kasih Prof. Budi, ketawanya. Terima kasih Pak Gatot, catatannya juga. Mohon maaf apabila selama menjadi moderator ada salah kata maupun perbuatan yang dilakukan. Terima kasih sudah hadir di dalam sesi ini dan kita banyak memetik pelajaran ya. Mudah-mudahan tadi catatannya Pak Gatot bisa kita copy ya, lebih banyak lagi gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Silakan Mbak Uli. Oke, baik. Sebagai penutup, jadi serah terima tadi sudah terjadi. Saya kembalikan lagi ya Pak Gatot. Serah terima sebagai host karena ini untuk hari ini saja. Tadi juga wrap up-nya luar biasa. Hari ini keren banget. Mbak Gita, aku belajar banyak banget cara menyajikan yang simple, mengena, terstruktur gitu ya. Mbak Dipi juga suaranya enak banget, Masya Allah. Pak Gatot selalu bisa memberikan insight buat saya dengan catatannya. Makasih Pak Gatot. Dengan ini secara resmi Pak Gatot, saya kembalikan hostnya kepada Bapak supaya nggak live terus-terusan ya Pak ya. Terima kasih Pak Gatot. Kalau mau terus-terusan nggak boleh. Baik, terima kasih. Saya nggak perlu menutup. Saya hanya terima kasih kepada Bu Uli atau Mbak Oktina yang sudah bersedia ditodong menjadi host karena semuanya ibu-ibu gitu atau mbak-mbak gitu. Jadi kalau saya sendiri nanti lucu gitu, mendingan ya hostnya juga harus dari kalangan mbak-mbak gitu. Terima kasih, ini luar biasa. Saya seperti biasa nanti catatan saya share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.